Kembali lagi bersama aku, Kaisa Abdul Pradana, NIM 114230050 dari blog 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat data NDVI, NDVI sama NDDI di Google Earth Engine. Kemudian memasukkannya ke ArcGIS. Untuk langkah yang pertama kita bisa langsung buka di website yaitu earthengine.google.com, lalu pilih yang platform, pilih yang code editor, kemudian kita pilih email yang akan kita login, kemudian kita pilih yang non commercial use atau yang di bawah ini. Lalu untuk yang select your organization type, kita pilih yang public or private academic institution, lalu next. Dan untuk yang check non commercial eligibility kita tuliskan PN. Lalu untuk yang bawahnya kita bisa pilih yang no, dan untuk pilihan ini kita bisa pilih yang scientific research. Lalu untuk questionnya kita bisa nuliskan analysis of NDVI, and NDDI data values. Kemudian untuk geografiknya kita pilih yang regional, kemudian kita pilih Indonesia. Lalu untuk previously published kita pilih yang no, kemudian check eligibility, lalu next lagi. Kemudian untuk describe your work kita bisa pilih yang mitigasi dan adaptasi. Kemudian untuk nomor 4 kita bisa centang semuanya. Untuk yang pilihan ini kita bisa memilih yang scientific research and development. Kemudian kita next, pastikan untuk sesuai yang telah kita tuliskan. Kemudian register. Ini kita pilih yang enable. Untuk projectnya kita bisa tuliskan acara 9. Lalu organizationnya kita bisa pilih yang no organization, atau kalau emailnya sudah terafiliasi dengan kampus kita bisa pilih di kampus tersebut, kemudian kita pilih yang create. Setelah itu kita bisa balik ke code editor, kita sudah login. Kemudian di pilihan choose a cloud project kita bisa pilih project yang barusan kita buat. Setelah udah terpilih projectnya berada di kanan atas, kita bisa pilih yang new pada pilihan script, lalu kita pilih repository. Untuk usernya kita bisa beri nama kita sendiri, tuliskan di berikutnya yaitu acara 9 atau project kita, dengan spasinya diganti menjadi underscore. Kemudian kita ke aset, kita pilih yang new, lalu save file, dan kita masukkan data batas administrasi kecuali yang SPX. Pastikan untuk nama filenya itu memakai underscore bukan spasi. Lalu untuk aset name-nya kita bisa ganti atau biarkan jadi batas administrasi. Kemudian tinggal upload, lalu kita bisa pilih pada kolom tags. Jika sudah tercentang maka sudah terupload. Kemudian kita bisa refresh pada aset, dan di sini sudah terlihat untuk batas administrasi yang telah kita masukkan. Kemudian kita bisa import into script, lalu kita ke script, ke new file, dan kita akan memberi nama file namanya menjadi NDVI. Dan kita akan ubah untuk tabelnya, variabel tabelnya menjadi batas. Setelah NDVI-nya sudah terbentuk, kita bisa klik pada NDVI, kemudian kita kembali ke assets, dan kita pada batas administrasi kita bisa pilih yang import into script. Lalu pada variabel table kita bisa ganti menjadi batas. Kemudian untuk kode pada bawahnya kita bisa dipaste dari perintah pemanggilan data citra satelit sampai ke memunculkan citra, bisa langsung kopas. Dan untuk variabel x-nya kita bisa ganti sesuai variabel yang tadi yaitu jadi batas. Untuk filter date-nya kita bisa sesuaikan jadi 5 tahun data tersebut. Kemudian untuk filter yang di bawahnya cloudy pixel percentage atau presentasi awannya kita bisa ubah. Lalu untuk pada perintah memunculkan citra, variabel x kita bisa ganti menjadi batas, yang citra kita bisa ubah menjadi citra pemalang. Kemudian kita akan memberi kode untuk memunculkan NDVI-nya. Kita langsung copy paste aja. Kita bisa ubah di NDVI pada X-nya. Untuk rumus pada NDVI-nya sendiri yaitu near infrared dikurangi band rate dan dibagi dengan near infrared ditambah dengan red. Karena kita hanya memakai NDVI, kita bisa menonaktifkan pada rumus NDVI dan NDDI-nya dengan cara blok kode tersebut. Kemudian kita bisa tulis kontrol garis miring, kita sesuaikan dengan yang lain juga. Serta untuk X-nya kita bisa ganti menjadi variabel batas. Setelah terbentuk kita bisa run untuk coba, dan akan terbentuk seperti ini untuk NDVI-nya. Kemudian kita akan memasukkan perintah agar bisa diekspor ke Google Drive dengan rumusnya yaitu, kemudian kita tinggal sesuaikan. Lalu untuk variabel x-nya kita ganti menjadi batas, kita sesuaikan yang lain juga. Kemudian setelah kita memasukkan perintah untuk ekspor dan mengganti
dan menyesuaikannya. Kita bisa run di kolom task ini. Kemudian jika sudah selesai ekspornya, maka akan tercentang seperti ini, dan kita bisa cek di Google Drive ini. Kemudian kita bisa save, kita akan kopas semua kodenya, dan kita kembali ke script, kita pilih yang new, yang file, lalu kita beri nama DWI atau DX air, lalu kita pencet yang DWI, dan kita kembali ke aset dan kita pilih yang batas administrasi, pilih yang import into script, variabel tabel menjadi batas, dan kita tinggal paste dan kita sesuaikan. Di nonaktifkan rumus NDVI, lalu mengaktifkan rumus yang NDVI, kita menyesuaikan yang lainnya. Kalau sudah disesuaikan namanya serta rumusnya, kita bisa langsung run. Jika sudah muncul, kita bisa langsung run pada task ini. Setelah NDWI sudah, kita juga bisa save. Kemudian lakukan hal yang sama dengan nama file yaitu NDDI. Serta untuk rumusnya, karena NDDI adalah menggunakan rumus NDVI dikurangi NDWI lalu dibagi NDVI ditambah NDWI, maka untuk rumus yang NDWI sama NDVI kita aktifkan kembali. Dan kita bisa langsung running pada tasknya. Ke NDDI, NDWI sama NDVI sudah tercentang semuanya. Kita bisa cek di Google Drive jika sudah ada, dan kita bisa download ke raster tersebut untuk kita olah di ArcGIS. Kemudian kita akan lanjut olah data dari yang sudah diekspor dari GE di ArcMap. Pertama-tama kita bisa sesuaikan dulu koordinat sistemnya, kemudian kita bisa memasukkan data dari NDWI, NDDI, dan serta NDVI. Pertama-tama kita bisa pilih yang NDWI, kemudian kita klik kanan data, ekspor data, lalu kita bisa pilih location-nya berdasarkan folder penyimpanan, kemudian namanya kita bisa ganti menjadi NDWI, lalu kita pilih yes, dan kita unchecklist pada data dasarnya. Kemudian kita bisa add toolbox atau biar cepat kita bisa menggunakan fitur search untuk mencari reclassify, lalu kita bisa memasukkan data rasternya ke input raster. Kita bisa masuk ke classify, kemudian kita sesuaikan untuk kelasnya ada berapa dari penelitian oleh Firdaus. Untuk pada kelas NDWI, untuk kelasnya yaitu terdapat 6 kelas berdasarkan penelitian oleh Firdaus, maka kelasnya kita ganti menjadi 6. Kemudian classification metodenya jadi manual. Untuk break values kita isi manual di 0,1 dan 1,7, 0,27, 0,37, 0,47, lalu yang terakhir kita pilih 1, lalu kita bisa oke. Setelah reclassify selesai, kita bisa cari tools untuk raster menjadi polygon. Kita bisa drag dari reclass tadi yang hasil reclassify ke input raster, dan kita langsung oke. Setelah jadi kita bisa unchecklist pada reclass tadi, lalu kita masuk ke hasil poligonnya, kita masuk ke simbologi, kita pilih kategori, selalu value-nya kita pilih yang grid code, kemudian kita bisa klik kanan pada blank yang putih, pilih yang properties for all symbols, outline-nya kita bisa ganti menjadi no color, kemudian pada color ramp warna putih sampai biru, kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita unchecklist pada all other value, kita pilih apply, kita bisa unchecklist pada NDVI, lalu kita lanjut ke NDVI. Tadi kita bisa ke data, lalu ekspor data, dan kita beri nama, lalu kita unchecklist pada data aslinya, kita reclassify. Untuk kelasnya pada NDVI sendiri terdapat 5 kelas, lalu pada break values kita ganti untuk kelas pertama yaitu 0,2, kelas kedua 0,36, kelas ketiga 0,5, kelas 6 0,6. Kita untuk kelas terakhir kita bisa 0,7 atau lebih besar dari 0,6. Kita bisa unchecklist pada data tadi, kemudian kita akan mengubah raster menjadi polygon, lalu kita bisa unchecklist pada reclass div 4, dan kita akan properties simbologi pada raster reclass 7. Value-nya kita pilih yang grid code, kemudian add all values, lalu bisa kita pilih properties for all symbols dengan cara klik kanan pada blank putihnya,
dan kita blok semua, klik kanan lalu pilih yang pair sorting. Tujuannya agar kembalikan data klasifikasi dari tertinggi ke terendah. Kemudian kita pilih color ramp-nya menjadi rainbow, dari hijau menjadi merah, dan untuk all other values-nya kita bisa unchecklist, kemudian kita apply dan oke. Lalu kita bisa unchecklist pada hasilnya. Kita akan lanjut ke NDDI, yaitu kita bisa ekspor data dan memberi nama. Kita pilih yes, checklist data asal, kemudian kita akan lakukan reclassify. Pada data NDDI terdapat 5 kelas. Kelas pertama kita bisa isi 0,1, kemudian kelas kedua kita bisa isi 0,15, kelas ketiga 0,25, kelas keempat 1, dan kelas terakhir kita bisa isi maksimumnya, atau kita bisa isi yang lebih besar daripada maksimum, dan kita tinggal pilih oke. Kemudian kita bisa unchecklist pada data NDDI nya, dan kita akan melakukan versi menjadi polygon. Kita checklist yang reclass. Kita akan memberi keterangan simbologi untuk raster class. Value field-nya kita pilih yang grid code all value. Untuk color ramp-nya kita akan menggunakan yang putih sampai merah, dan kita klik kanan property for all symbols, dan outline-nya kita hapus, kita apply. Setelah terbentuk kita bisa unchecklist yang reclass. Kemudian kita masuk ke simbologi pada raster class. Ada value field, kita pilih yang grid code, kemudian add all values, kita klik kanan pada blank putih, kemudian pilih property for all symbols, outline colornya kita pilih yang no color, dan untuk color ramp-nya kita pilih yang putih sampai merah. Untuk all other value kita unchecklist, kemudian apply dan oke. Setelah itu kita akan memasukkan untuk data batas provinsi sampai batas desa, lalu kita akan atur untuk batas-batasnya, dan dihilangkan untuk fill colornya, serta untuk outline-nya kita ubah sesuai dengan RBI. Kemudian kita bisa mengatur untuk batas-batasnya, lalu kita sesuaikan dengan urutannya, yaitu yang pertama untuk batas provinsi, kemudian kabupaten dan kecamatan, yang ditempatkan berada di atas layer dari data GE nya. Kemudian untuk batas desa kita beri warna abu-abu saja dengan tidak ada outline, kemudian kita tempatkan pada paling bawah. Setelah itu kita akan memberikan labeling untuk batas provinsi, kabupaten sama kecamatan. Untuk ukurannya sendiri pada batas provinsi kita beri angka 14, font Times New Roman. Kemudian pada batas kabupaten diberi 12. Serta untuk yang kecamatan diisi 10. Kemudian kita bisa checklist untuk salah satu dari ketiga data, lalu kita akan masuk ke layout view. Pada layout view kita bisa untuk mengatur terlebih dahulu dengan unchecklist semuanya. Kemudian kita pencet kanan, lalu kita pencet kanan, lalu pilih patch and print setup, lalu size-nya kita ubah menjadi A3, orientasinya portrait, kemudian oke. Kemudian kita akan membuat garis bantu, yaitu ukurannya 1 cm, kemudian 2 cm, lalu 27,7 dan 28,7. Sementara untuk yang horizontal yaitu pada 40 cm, 39 cm, 1 cm, 12 cm, 12,3, 13,3. Kemudian untuk kotaan pada petanya akan kita sesuaikan, dan kita akan membuat kotaan untuk garis tepi di luarnya. Kemudian kita juga buat lagi untuk garis di bawahnya untuk keterangan. Setelah itu kita bisa menyesuaikan untuk skala pada petanya. Kemudian jika skala dirasa sudah cukup, kita bisa membuat grid dengan cara properties, kemudian pilih yang grid, new grid, lalu kita pilih yang graticule,
Untuk stylenya kita ubah warnanya menjadi big sky blue. Kemudian next, dan kita pilih properties, lalu fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Dengan label orientasinya kita centang pada bagian left dan right. Kemudian kita pilih yang graticool, lalu properties. Kemudian pada labels kita pilih sesuai fontnya, yaitu Times New Roman dengan size-nya 10. Kemudian label orientasinya kita centang yang left dan right. Lalu untuk interval bisa kita sesuaikan, data sesuai kita bisa apply, lalu oke. Pada bagian bawah kita bisa menambahkan keterangan untuk petanya, dimulai dari nama institusi, cara menambahkan insert pictures, kita kasih logo universitas dan kita sesuaikan untuk ukurannya, dan kita juga beri teks. Kemudian kita buat batasnya. Pada bagian bawah dari nama instansi kita bisa buat keterangan jenis petanya. Kemudian di bawah dari jenis peta kita beri nama penyusun. Setelah itu kita akan memberikan sumber dari data petanya. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan arah mata angin, arah utara dengan cara insert, lalu note row. Kemudian kita pilih yang S08 dan ukurannya kita sesuaikan. Lalu kita akan menambahkan scale text, pilih yang absolute scale, lalu properties, kemudian kita pilih yang stylenya absolute. Nomor formatnya rounding kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk formatnya kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan size-nya yaitu 10. Kemudian kita akan membuat scale bar, kita pilih yang double alternating scale bar 2. Kemudian kita pilih yang properties, pada scale and units, pada number of subdivision-nya kita pilih menjadi 0. Kemudian window sizing-nya kita ubah menjadi adjust width. Lalu untuk division units kita ubah menjadi kilometers. Labelnya kita ganti menjadi kapsar M kecil. Serta untuk division value-nya kita hasilkan dari nilai skala dibagi 100.000 berarti 1,2. Lalu ke number and marks. Untuk position, untuk frekuensi kita pilih yang division. Kemudian formatnya, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman dengan ukurannya 10. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian pada format size-nya kita ubah menjadi 10 dengan fontnya yaitu Times New Roman. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita akan membuat keterangan proyeksi. Kemudian kita akan menambahkan insert. Cara insert, lalu pilih data frame. Pada data frame kita ganti namanya, lalu kita ubah namanya menjadi insert. Pada insert kita pas yang batas kabupaten sama batas yang kita gunakan atau yang DWI. Pada insert kita akan menggunakan batas provinsi, tinggal kita kopas. Kemudian data yang kita olah, data tersebut pada insert kita ganti warnanya menjadi satu simbol, dengan ordernya diganti, lalu warnanya diganti menjadi merah. Kemudian untuk skalanya bisa kita sesuaikan. Kemudian kita akan memberi keterangan samudra dengan klik kanan pada insertnya, lalu pilih properties. Kemudian untuk backgroundnya kita bisa pilih yang alt blue. Lalu untuk keterangan kita ubah menjadi apple. Kemudian kita juga akan memberikan grid, pilih yang graticool, warnanya big sky blue, pilih next, lalu pilih yang graticool, properties, sesuaikan seperti tadi, fontnya yaitu Times New Roman. Lalu untuk intervalnya kita bisa ubah menjadi 2 atau sesuaikan. Lalu kita juga akan menambahkan keterangan samudra, kita tempatkan saja pada background yang warna biru. Kemudian kita ubah warnanya, kita gunakan ultra blue. Kemudian kita italic dan kita tempatkan pada lautnya. Kemudian kita akan beri pembatas untuk nantinya digunakan sebagai keterangan atau legenda, serta untuk pembatas yang membatasi keterangan koordinat dengan insert. Kemudian kita akan memberikan keterangan, kita bisa dengan cara insert legend atau bisa dengan cara manual. Pada insert legend kita kembalikan untuk framenya pada frame awal, kemudian kita centang pada batas provinsi, kecamatan, kabupaten sama data yang kita gunakan. Lalu kita pilih yang insert, kemudian legend, lalu kita next, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan size-nya 12. Setelah itu kita bisa klik kanan convert to graphic, lalu klik kanan lagi ungroup.
kita bisa menghapus keterangan yang tidak digunakan. Dan untuk batas provinsi, dan pada batas provinsi kita klik kanan lagi lalu ungroup lagi, dan kita akan memberikan line atau garis untuk keterangan batas administrasinya. Lalu untuk simbolnya bisa kita sesuaikan dengan abjad, yaitu yang pertama berarti batas kabupaten. Lalu untuk fontnya juga kita bisa sesuaikan, kemudian kita bisa copy paste. Kemudian setelah semua batas sudah masuk, kita akan memasukkan untuk keterangan dari warna-warna dari data yang telah kita hasilkan. Kita beri nama untuk klasifikasi atau kelasnya berdasarkan dari referensi penelitian yang kita pakai, yaitu untuk kelas terendahnya keterangannya yaitu badan air dengan rentangnya 0,43 sampai 0,1. Jika sudah tertulis semuanya untuk keterangannya, kita bisa save untuk project ini dengan cara file lalu save, lalu pilih foldernya, lalu kita juga bisa untuk export jadikan JPG atau PDF.